Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, admin Baba Jawa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang terus mendukung channel ini. Pada video sebelumnya saya membahas tentang sosok Ayah Sang Satrio Piningit. Mungkin yang belum menonton, silakan menonton terlebih dahulu agar bisa paham dengan alur yang saya gambarkan dan saya ceritakan di video ini. Oke, kita kembali lagi pada kehidupan Sang Satrio Piningit di masa kecil di Jakarta. Jadi bukan hanya di Sumatera, di Jakarta pun Satrio Piningit masa kecilnya banyak disukai masyarakat. Mungkin memang karena aura yang ada di jati dirinya hanya bisa membuat siapa saja jadi nyaman. Singkat cerita, pada suatu malam Sang Satrio dan ibunya duduk di teras di bawah pohon jambu, bercerita sedikit tentang kakek dan neneknya dahulu. Tapi memang pada masa itu nenek Sang Satrio sudah meninggal atau almarhum, meninggal setelah jadi nenek Sang Satrio itu meninggal setelah kelahiran beliau. Jadi yang tersisa hanya kakek, itu pun jatuh sakit karena stroke. Nah, karena ada pertanyaan dari Sang Satrio Piningit kecil mengenai neneknya dan kakeknya. Mbak Putri itu seperti apa sih Bu? Mirip enggak sama ibu? Kemudian ibu menjawab, nenekmu itu dulu seorang pejuang nak. Keluarga nenek di Jawa itu bukan orang biasa. Pasti Pak ada keturunan dari Keraton Solo. Jadi ibumu ini pas masih seumuran kamu nak, pernah diceritakan pada masa penjajahan sebenarnya orang Indonesia itu bisa membunuh semua penjajah. Loh, yo nggak sakti-sakti, hanya saja bukan tugasnya, jadi hanya melindungi sebagian keluarganya. Kalau ia dibunuh atau diusir dengan mudah, nanti nggak bakal ada sejarah. Jadi nanti biar anak kita tuh bisa paham perjuangan para tokoh-tokoh penting. Dan sebenarnya ada hal gaib yang membantu kemerdekaan, tetapi kalau membahas hal yang gaib saja disangka nggak masuk akal, ucap nenek Satrio Piningit. Karena di zaman nanti anakmu banyak orang yang keblinger. Dan si ibu Satrio Piningit menceritakan kepada sang anak Satrio Piningit, nanti ada zaman di mana ada suara tapi nggak ada rupanya. Ada suara sambil melihat gambar. Nanti semua pada kumpul rukun untuk menyaksikannya. Dan nanti kita bisa mengobrol walau jarak jauh, jadi nggak perlu datang bertamu. Dan nanti Pulau Jawa itu bakalan tenggelam walau Jawa cuma satu, nanti terbagi menjadi dua bagian. Mungkin gini geng, yang dimaksud Mbak Putri suara tapi nggak ada wujudnya adalah radio. Nah, kemudian ada suara sambil melihat gambar adalah TV. Dan memang zaman dulu kita setiap hari libur pasti satu kampung berkumpul siapa yang punya TV, benar nggak geng? Mungkin anak 90-an bakal merasakan. Nah, yang dimaksud dengan bisa berkomunikasi jarak jauh ya mungkin bisa disebut kita handphone, tapi memang ada benernya juga sih. Jadi mungkin sekarang Ibunda Satrio Piningit sekitar umur 50 tahun deh. Di tahun 2020 ini Ibunda Sang Satrio Piningit itu umur 20 tahun. Jika kita flashback ke umur 5 tahun, mungkin sekitar tahun 75-an, menceritakan kepada sang ibunda Sang Satrio Piningit, untuk ucapan Pulau Jawa itu bakalan tenggelam walau Pulau Jawa itu dulunya cuma satu geng, jadi nanti terbagi menjadi dua bagian, hampir mirip dengan ramalan Jayabaya pada bait 161. Saya sebutin di sini. Zaman dulu Jawa Sumatera itu satu pulau. Sejak Gunung Krakatau meletus, terbelah menjadi dua. Sepertinya Pulau Jawa akan terbelah lagi. Dalam prosesnya, SP dibantu makhluk gaib. Tujuannya pembelahan Pulau Jawa tersebut untuk membantu manusia Jawa. Ingat kalimatnya, manusia bukan orang. Berarti jumlah penduduk Jawa dipastikan tinggal sedikit saat itu. Tanda-tanda kemunculan SP itu goro-goro, penggeblugan, gempa, dan lain-lain yang pastinya banyak memakan korban jiwa. Ada banyak sekali pernyataan Prabu Wijaya yang diyakini benar-benar
terjadi meski jauh ribuan tahun setelah diucapkan. Apakah hanya kebetulan saja yang diucapkan Mbah Putri mirip dengan Prabu Jayabaya? Itu masih itu sama persis. Ya Allah alam, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tabiatnya mati hidup, kejadian itu semua miliknya. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe. Untuk yang mau berkomentar atau tanya jawab, silakan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.